Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, Ana Tambora. Pada kesempatan kali ini, saya tidak bosan-bosan masih tetap membahas soal-soal BUMN. Semoga adik-adik juga yang ujian besok hari Senin sehat selalu dan bisa mendapatkan passing grade tertinggi. Baiklah adik-adik, pada materi kali ini saya akan mencoba kembali membahas sebuah konten. Konten ini rupanya diberi judul banjir. Seperti yang saya katakan pada video sebelumnya, strategi untuk menyelesaikan soal yang panjang seperti ini dengan waktu yang sangat singkat, terlebih dahulu kita lihat apa yang menjadi kesimpulan yang ada di sebelah kanan ini. Kesimpulannya ini, banjir melanda daerah Pulau Gadung sejak hari Senin subuh hingga pagi. Kemudian kita masuk pada clue-clue yang diberikan pada konten ini. Yang pertama, banjir melanda daerah Pulau Gadung dan sekitarnya sejak hari Senin. Di sini tidak dikatakan subuh atau pagi, tapi dipaparkan secara umum pada hari Senin. 21 Februari 2022. Banjir disebabkan oleh saluran yang tidak dapat menampung debit air hujan. Akibatnya, terjadi banjir setinggi 50 cm dan mengganggu arus lalu lintas di Jalan Bujana Tirtaraya. Sejumlah kendaraan pun mogok karena pengendaranya memaksakan diri untuk melewati genangan air tersebut. Diketahui juga bahwa ada poin-poin atau clue yang diberikan ini yang harus kita perhatikan. Yang pertama, hujan deras turun sejak pukul 4.30 hingga pukul 7 pagi. Kalau dikaitkan dengan awal tadi, hujan deras turun sejak pukul 4.30 hingga pukul 7 pagi. Artinya bisa kita putuskan di sini banjir melanda daerah Pulau Gadung dan sekitarnya pada hari Senin, berarti kira-kira di pagi hari. Oke, kita tahan, masih kita tahan bahwa kesimpulan di sini benar. Kemudian kita masuk di poin 2. Terdapat puluhan kendaraan motor yang mengalami mati mesin. Masih tidak ada kaitan ini, yang di sini tidak ada kaitan dengan kesimpulan. Kesimpulan di sini hanya membicarakan banjir melanda daerah Pulau Gadung sejak hari Senin subuh hingga pagi. Sedangkan di konten ini yang pada kalimat pertamanya, banjir melanda daerah Pulau Gadung dan sekitarnya pada hari Senin. Diperkuat pada poin pertama ini, hujan deras turun sejak pukul 4.30 hingga pukul 7. Kemudian diperkuat lagi oleh pernyataan di poin 4 ini, pada pukul 9 banjir berangsur-angsur surut dan lalu lintas mulai semakin lancar. Artinya kalau pada pukul 9 banjir berangsur-angsur surut, bisa kita logikakan bahwa sebelum pukul 9 ini artinya pukul 8, pukul 7, pukul 6 dan seterusnya itu terjadi banjir. Jadi masih memperkuat kesimpulan ini bahwa benar. Saya akan mengulang kesimpulan ini, banjir melanda daerah Pulau Gadung sejak hari Senin subuh hingga pagi. Saya memutuskan soal ini atau kesimpulan ini adalah benar. Simpulan adalah benar. Tapi saya tidak lupa meminta saran dan berdiskusi dengan adik-adik apakah kesimpulan yang saya ambil juga ini benar. Tidak menutup kesimpulan juga bahwa saya keliru. Jadi tergantung dari adik-adik bagaimana menurut adik-adik yang benar di soal ini. Terima kasih untuk diskusi bersamanya nanti. Baik adik-adik, masih dengan konten banjir.
Di samping konten di sini membicarakan tentang banjir, kebetulan di luar juga ini dalam keadaan banjir juga, tapi tetap waspada ya. Sekarang lagi cuaca buruk. Oke, soal selanjutnya masih dengan konten yang sama, saya langsung saja di sini membaca kesimpulannya. Kesimpulan di sini, banjir setinggi 50 cm terjadi di Jalan Bujana Tirtaraya dan di kawasan rumah penduduk. Baik, soal ini asik sekali ini karena ada menjadi bahan diskusi yang sangat seru. Di mana di sini dikatakan di soalnya ini menceritakan akibat terjadi banjir setinggi 50 cm dan mengganggu arus lalu lintas di Jalan Bujana Tirtaraya. Baik, karena di sini di Jalan Bujana Tirtaraya banjir setinggi 50 cm. Ya, di sini dan di sini ada kata dan. Artinya beda dengan kata atau. Kalau dan itu harus kedua-duanya mengikuti. Dan di rumah atau di kawasan rumah penduduk harus setinggi 50 cm juga. Ini kesimpulannya. Sedangkan di poin terakhir pada clue-clue yang diberikan ini adalah banjir tidak hanya mengganggu arus lalu lintas, tetapi juga memasuki rumah penduduk dengan ketinggian 40 cm. Iya. Adik-adik harus perhatikan dengan baik. Ada dua pernyataan di sini. Yang pertama di Jalan Tirtaraya itu setinggi 50 cm. Sedangkan di yang masuk ke rumah penduduk itu setinggi 40 cm. Sedangkan kesimpulannya di sini, banjir setinggi 50 cm terjadi di Jalan Bujana Tirtaraya dan ingat ada kata dan, artinya harus kedua-duanya mengikuti. Ini di rumah penduduk juga harus 50 cm. Sedangkan di sini di rumah penduduk adalah 40 cm. Untuk clue di Jalan Tirtaraya benar, sedangkan untuk clue di rumah penduduk ini salah. Jadi kesimpulan di sini menurut saya tidak dapat disimpulkan. Kalau menurut adik-adik, sengaja saya melempar konten ini sebagai bahan diskusi kita. Baiklah adik-adik, masih dengan konten banjir, langsung melihat juga kesimpulan di sini. Kemacetan telah terjadi sebelum banjir melanda Pulau Gadung dan sekitarnya. Mari kita mencari clue atau poin yang bisa memperkuat apakah pernyataan ini atau simpulan ini benar atau salah atau bahkan tidak dapat disimpulkan. Kemacetan telah terjadi sebelum banjir melanda Pulau Gadung dan sekitarnya. Kita masuk pada poin 3 ini. Banjir juga mengakibatkan kemacetan di Jalan Bujana Tirtaraya. Artinya, macet ini terjadi pada saat banjir. Ya, banjir juga di sini banjir juga mengakibatkan kemacetan. Artinya sebelum banjir kemacetan tidak terjadi. Pada saat banjir, kemacetan terjadi. Jadi di sini kemacetan telah terjadi sebelum banjir. Tidak, sebenarnya kemacetan itu terjadi pada saat banjir. Jadi kesimpulan di sini salah. Tetap juga saya mengharapkan diskusi bersama adik-adik juga pada konten ini. Terima kasih juga atas perhatiannya. Semoga adik-adik lulus. Baiklah adik-adik, soal terakhir dari konten banjir ini, saya juga langsung pada kesimpulan. Tidak hanya kendaraan motor,
Beberapa kendaraan roda 4 juga mengalami mogok di Jalan Bujana Tirtaraya. Di sini kesimpulannya jelas, tidak hanya kendaraan motor, beberapa kendaraan roda 4 juga mengalami mogok di Jalan Bujana Tirtaraya. Mari kita masuk pada clue yang diberikan, apakah memperkuat atau memperlemah kesimpulan yang diberikan ini. Yang pertama kita lihat di sini, yang pertama hujan deras turun sejak pukul 4.30, tidak ada hubungannya. Terus terdapat puluhan kendaraan motor yang mengalami mati mesin di Jalan Bujana Tirtaraya. Kalau saya identikan bahwa kendaraan motor itu adalah beroda 2 atau motor dan mobil itu adalah beroda 4, maka clue di sini menyatakan terdapat puluhan kendaraan motor yang mengalami mati mesin. Masih membicarakan motor saja. Kemudian yang poin selanjutnya, banjir juga mengakibatkan kemacetan, tidak ada hubungannya dengan kesimpulan ini. Yang poin berikutnya juga ini tidak ada hubungannya. Kemudian yang poin 5 ini, polisi membantu sejumlah pengendara motor yang mengalami mogok ketika melintasi Jalan Bujana Tirtaraya. Di sini juga masih memperkuat bahwa yang mogok itu hanya motor, belum ada membicarakan mobil atau kendaraan beroda 4. Next, di poin berikutnya ini, pengendara motor yang mengalami mati mesin terpaksa mendorong kendaraan mereka. Masih juga memperkuat bahwa yang macet di sini adalah atau yang mogok di sini adalah motor. Untuk clue terakhir ini juga tidak ada hubungannya dengan kesimpulan ini. Saya ulangi kesimpulannya, tidak hanya kendaraan motor, beberapa kendaraan roda 4 juga mengalami mogok di Jalan Bujana Tirtaraya. Artinya, ada motor juga yang mengalami mati mesin, dan ada juga kendaraan beroda 4, atau bisa juga mobil, diidentikan dengan mobil. Padahal di clue-clue atau poin yang diberikan di sini tidak ada sama sekali menceritakan bahwa ada kendaraan beroda 4 yang mogok atau macet. Yang dibicarakan di sini hanya kendaraan beroda 2 atau motor. Jadi kesimpulan di sini adalah salah. Tetap kita diskusi juga adik-adik, bagaimana menurut pendapat adik-adik. Terima kasih atas atensinya untuk memberi dukungan kepada Ana Tambora. Sukses dan sehat bagi yang tes besok hari Senin. Semoga adik-adik fokus dan rileks ya dalam mengerjakan soal. Terima kasih.